me do my two-step. Di acara Tribun Pontianak Official Podcast dengan pembahasan seru nih tentang betukang.id dengan narasumber kita tadi Bang Dezan Taruna Jaya, ya Bang. Iya, Mbak. Oke, lanjut lagi nih Bang ke pembahasan kita tadi. Kita tadi udah membahas tentang platform digital dari betukang.id ini. Nah, sekarang nih Bang, bagaimana sih Bang potensi peluang bisnis startup jenis betukang ID ini di Pontianak? Karena kan sekarang di Pontianak masih belum ada pemain ya Bang, istilahnya di bidang ini nih. Kalau menurut Abang gimana nih Bang? Menurut saya potensinya sangat besar sekali ya Mbak. Seperti yang udah kita bicarakan tadi, bahwasanya kita ini kan sekarang kaum milenial ya, yang istilahnya sudah termanjakan oleh yang namanya gadget, sudah termanjakan oleh yang namanya aplikasi. Apa-apa sekarang sudah serba aplikasi. Maka untuk kebutuhan tukang ya, yang istilahnya lebih ribet daripada membeli makanan di warung gitu. Iya. Sekarang aja untuk membeli makanan di warung, orang udah lewat aplikasi ya, apalagi untuk nyari tukang. Nah, inilah yang membuat kita yakin dan percaya bahwasanya jasa ini bakalan dilirik oleh konsumennya kita yang ada di Pontianak. Bahkan konsumen-konsumen kita yang sudah memakai jasa kita, itu sudah beberapa orang itu memanggil jasa kita kembali. Dan memberikan feedback bahwasanya yaitu sangat termudahkan sekali Mas. Saya di luar kota, kebetulan AC di rumah itu rusak. Yang ada tuh orang tua saya itu nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, cuman kan posisi saya di luar kota. Dengan ada yang betukang.id ini memudahkan saya untuk memanggil tukang. Seperti itu Mbak. Jadi kalau mau lihat testimoni itu bisa nggak sih Bang? Boleh. Itu di mana Bisa. tuh? Kalau buat Tribuners di rumah pengen tahu nih testimoninya di mana gitu. Jadi pengalaman kita gini Mbak, yang pertama itu ada anak gitu, mungkin lagi dinas ya di luar kota. Nah, cuman AC di rumah ini minta dicuci gitu Mbak, karena udah nggak dingin lagi. Nah, sedangkan orang tua beliau itu kan nggak memungkinkan untuk keluar rumah untuk mencari di mana tukang AC. Iya benar, keliling lagi gitu kan Bang. Bingung kan di mana nyari tukang AC ini ada di mana tuh bingung gitu Mbak. Nah dengan ketika dia tahu ada betukang.id, dia sangat termudahkan sekali Mbak. Jadi dia manggil jasa tukang, orang tuanya menerima tukang kita, AC-nya dia kerjakan sama tukang kita. Untuk pembayaran beliau transfer Mbak ke rekeningnya kita. Wah, udah sangat digital sekali nih Bang. Pesan lewat digital, bayar juga via digital lagi. Jadi nggak perlu pakai uang cash nih. Jadi kayak tadi kasus seperti tadi, orang tua juga nggak perlu bingung lagi ya Bang. Betul. Nah, saat ini Bang, apakah betukang.id udah bisa di-download nih di aplikasi Play Store ataupun App Store? Nah saat ini kita lagi persiapan ya Mbak, lagi persiapan untuk launching di Play Store. Jadi kita targetkan sebelum akhir tahun kita sudah bisa di-download via Play Store Mbak. Oke, Untuk nih. aplikasinya gitu. Berarti sementara ini bisa dipesan via website ya Bang? Via website. Di Via website. www.betukang.id tadi. Iya Mbak, betul. Nah, ngomong-ngomong betukang.id tadi Bang, gimana sih caranya untuk mensosialisasikan betukang.id ini di tengah masyarakat? Kita digital marketing ya Mbak. Kita coba siarkan melalui Instagram, melalui Facebook, bahkan kita pernah juga pakai cara konvensional sih untuk marketingnya. Kita langsung turun ke komplek, kita bagi-bagikan brosur, kita mengenalkan kita nih jasa apa gitu. Nah kebetulan kita turun pada sore hari di saat ibu-ibu tuh di luar rumah semua kan. Lagi Di teras. ngerumpi gitu, nengokin Iya, anaknya betul. main gitu. Betul. Jadi kita datang, kita kasih brosur, kita jelaskan kalau butuh tukang, nggak perlu ribet lagi Bu, nelpon suaminya yang lagi kerja, telepon aja kita, nanti tukang kita langsung datang ke rumah. Wah, Gitu. bahaya dong Bang, jangan nelpon suami, nelpon aja kita. Karena saya pribadi Mbak, gitu ketika istri saya di rumah, misalnya Mas ini ada rusak ini, saya harus datang ke rumah gitu. Iya.
Padahal saya sendiri juga belum tentu bisa mengerjakannya. Bener-bener. Gitu. Jadi membantu untuk para suami sih sebenarnya yang Memudahkan. yang memudahkan, Jadi yang nggak nggak mau perlu repot. langsung repot-repot gitu ya Betul. Bang. Nah dari sekian banyak cara pemasaran tadi, yang paling efektif itu yang mana Bang? Sosial media sih Mbak kita. Hmm. Sosial media ya buat status doang, terus buat hashtag ya. Nah karena kebanyakan konsumen kita tuh taunya kita tuh ketika mereka cari di IG terus buat hashtag tukang Pontianak. Nah itu kan kita status kita tuh pasti kita nyertakan hashtag tukang Pontianak. Jadi Nah kata jadi kuncinya udah tertanam gitu ya Bang? betul. Jadi ketika ngelihat oh ada betukang.id, nah dari situ sih Mbak, dari sosial media sih kita mainnya. Jadi yang nyari pun pasti pasaran tadi, anak-anak milenial yang Betul, butuh betul. tukang. Tapi kalau Betul, Mbak. ibu-ibu kayak yang tadi itu kayaknya masih belum lah ya Bang? Belum. Rata-rata dipesankan sama anaknya Mbak. Oh iya iya bener 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 nih. Nah kendala apa sih Bang yang Abang rasakan sampai saat ini sebagai founder plus CEO-nya dari Betukang.id ini nih? Kalau kendala dari segi user, dari segi konsumen, itu banyak seperti ini Mbak. Jadi mungkin ya orang ini kan masih pada awam tentang tukang. Jadi banyak Bang, saya mau bangun kamar, saya mau bangun dapur, berapa ya harganya? Nah, ketika kita dikasih pertanyaan seperti itu kan kita bingung Mbak. Iya benar dapurnya seluas apa Iya, gitu. betul. Bener-bener. Ketika kita bilang, oh maaf Mbak, kita belum bisa ngasih harga pasti karena mau disurvei dulu. Nah, kebanyakan konsumennya kita ketika dengar seperti itu takut gitu Mbak. Takut dikira kalau udah disurvei harus jadi, padahal enggak. Oke. Gitu. Jadi Jadi ini kebanyakan ketika kita bilang survei, mereka batal gitu. Pengen nyari tukang yang bisa langsung ngasih harga. Seperti itu kan kita nggak bisa. bener. Nah, gini nih Bang, biar Tribuners di rumah nggak khawatir ketika dibilang survei nih ke rumah gitu. Betul. Bisa dikasih tahu nggak nih Bang, range harganya gitu, biar mereka juga nggak khawatir. Jadi kepada Tribuners yang ingin memesan jasa tukang, misalnya servis elektronik atau bangunan, nah pekerjaan ini kita nggak bisa memberikan harga pasti. Sebelum kita survei dulu, apa kerusakannya, apa yang mau dibuat. Nah, kecuali kayak pekerjaan cuci AC. Kalau pekerjaan cuci AC kan kita udah tahu pekerjaannya apa. Dan itu kita bisa ngasih harga langsung. Tetapi untuk servis elektronik misalnya AC nggak dingin. Nah, AC nggak dingin ini ada banyak kemungkinannya. Bisa jadi elektroniknya yang bermasalah, bisa jadi freonnya yang kurang. Jadi mau disurvei terlebih dahulu. Bangunan juga seperti itu. Ketika Tribuners ingin memesan jasa tukang bangunan untuk renovasi kamar atau untuk ngecat kamar misalnya, maka kita harus tahu dulu ukuran dindingnya berapa, itu mau pakai dempul apa enggak, atau mau langsung timpa cat aja seperti itu. Jadi jangan khawatir, tukang-tukang kita untuk biaya survei itu gratis. Gitu. Oke, range harganya tuh Bang, kalau boleh tahu nih. Kalau range harga untuk pemanggilan tukang yang ada di betukang.id ya, itu paling kecil kita di angka 20.000 Mbak. 20.000, itu tukang apa Itu tuh Bang? tukang sol sepatu. Oke, ya sol sepatu juga ada. Ada. Tukang sol sepatu kita paling besar pernah nerima pekerjaan tuh sekitar 3 jutaan Mbak. 3 jutaan. Itu renovasi rumah. Oh, renovasi rumah 3 jutaan. 3 jutaan. Itu kita lihat dulu apa-apa aja pekerjaannya. Nah, kebetulan yang kita dapat kemarin itu dindingnya retak. Maklum kita kan tanah gambut ya. Iya, Jadi bener. kebanyakan masalah di rumah tuh dindingnya tuh pada retak-retak, terus ngecat ulang sama perbaiki dek plafon. Plafonnya. Nah, Itu betul, Mbak. luasnya berapa tuh Bang? Rumah tipe ukuran 36. Ukuran 36, memperbaiki retak, memberikan Retak, dempul, cat luar dalam, 3 jutaan. sama ngerenovasi kamar mandi. Jadi baknya minta dibongkar, terus minta dicor,
ditinggikan seperti itu. Wow, itu udah sepaket ya Bang? Udah sepaket. Bahkan Mbak, ketika konsumen kita tidak bisa punya waktu untuk belanja bahan bangunannya, Mm-mm. kita bisa bantu untuk belanja bahan bangunannya. Oke, oke. Gitu. Jadi kita surveikan harga bahan yang dibutuhkan sama tukang ke toko bangunan. Nah, baru nanti kita infokan ke konsumennya bahwasanya ini rincian harganya. Nah, setiap transaksi itu kita selalu sertakan nota plus cap untuk memberikan kepercayaan bahwasanya harga tidak kita naikkan gitu, Mbak. Bener, bener. Harga asli dari toko bangunannya. Tetapi kita minta jasa untuk pembeliannya aja, Mbak, seperti itu. Dan harga yang dicarikan pasti harga termurah dengan kualitas yang baik ya Bang? Mbak, Nah betul. tadi kita bahas-bahas tentang bangun rumah tadi tuh Bang, yang ngedekor WC, yang ngedekor tadi tuh kru-krunya pada kayaknya minat nih untuk membuka aplikasi betukang.id nih Bang. Iya, Untuk Mbak. anak-anak milenial kayak Rizky dan teman-teman itu kayaknya wow, dengan harga 3 juta tapi bisa ngerenovasi rumah. Betul. Lengkap lagi udah pakai hemat, itu sangat luar biasa tuh Bang. Iya. Nah, jadi Tribuners yang ada di rumah nih jangan khawatir ketika kalian bertanya dan dijawab, "Kak, kita survei dulu ya." Jangan kabur. Tapi jangan kabur kan, Bang? Betul, Nah, Mbak. mereka betukang.id akan datang ke rumah kalian untuk mengecek dulu nih, apa aja yang akan diperbaiki dan seberapa luas bangunan tadi kalau mau diperbaiki. Baru bisa mungkin deal-deal harga di situ ya, Bang. Betul. Bahkan ketika konsumen kita tidak deal harga dengan tukang kita yang pertama, kita bisa menyuruh 2 sampai 3 tukang bangunan kita yang lain untuk survei ke situ, Mbak. Wow. Jadi konsumen bisa dapatkan kisaran harga nih siapa nih yang bisa ngasih paling murah seperti itu. Oke. Gitu. Misal Nah, kata orang punya itu misal Ati enggak berkenan nih sama abang tukang pertama nih. Bisa betul. ini lagi gitu. Betul. Dan Oke. itu gratis, Mbak. Untuk survei bangunan itu gratis. Nah, Tribuners, udah banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh betukang.id nih kepada kalian di rumah. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian nggak suka dengan tukang abang satu ini, kalian bisa cari tukang abang yang lain lagi ya Bang. Betul. Nah Bang, lanjut lagi nih Bang ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Upaya promo atau special price untuk konsumen yang baru memakai jasa ini ada nggak sih Bang? Bulan kemarin ya, Agustus, kita kerjasama dengan startup Pontianak juga yang bergerak di bidang jual beli sayur online, Mbak. Jadi selama bulan Agustus kemarin, bagi teman-teman yang memakai jasa tukang kita, itu kita kasih free voucher belanja di aplikasi belanja sayur online tersebut sebesar 50.000. Wah banyak gak ya Bang? Udah dikasih fasilitas terbaik tapi dengan harga yang murah, diberi lagi diskon, nggak rugi gitu Bang? Karena itu udah murah dan diberi diskon lagi. Betul, Mbak. Nggak rugi bener? Nggak rugi, karena kan kita kerja sama juga. Jadi Rizky yang nih ngerasa nih kayak wah kayaknya banyak sekali nih yang diberikan. Kalau bulan September nih Bang, ada nggak sih promo atau ancang-ancang Mbak promo? Saat ini sih belum, cuman kita lagi ngatur strategi untuk istilahnya coba kolaborasi ke beberapa startup yang lain juga. Misalnya seperti startup yang bergerak penyediaan jasa lain atau jual beli barang lain seperti itu. Jadi ngasih feedback yang pesan tukang di kita bisa dapat potongan harga di startup ini misalnya. Untuk di Pontianak sendiri kan sebenarnya startup nih banyak, Mbak. Nah ngomong-ngomong startup tadi nih Bang, ada nggak sih Bang tempat biasanya untuk sharing sebagai komunitas startup yang ada di Pontianak nih, jadi bisa berkumpul, menyampaikan keresahan ataupun mungkin menyampaikan peluang gitu ketika berkumpul, ada nggak sih Bang di Pontianak ini? Ini ingin saya sampaikan bahwasanya anak-anak muda Pontianak ternyata tidak kalah saing ya dengan anak-anak muda yang ada di Jawa, karena banyak anak-anak muda Pontianak sendiri tuh yang sudah melek teknologi, Mbak. Nah, kita betukang.id ini tergabung ke sebuah komunitas startup, namanya tuh Start Pontianak. Nah, Start Pontianak ini adalah tempat bernaungnya startup-startup yang baru memulai, bahkan teman-teman yang ingin belajar tentang startup juga bisa gabung di komunitas ini gitu.
Jadi beberapa bulan sekali kita ngadain namanya meet up, pertemuan. Nah, jadi disitulah tempat kita sharing, tempat kita kolaborasi seperti itu, Mbak. Jadi menyampaikan keresahan juga di situ gitu ya Bang. Betul. Mungkin untuk belajar juga nih, misal Rizky nih tertarik gitu untuk membuat startup, juga bisa mungkin Bang belajar di situ. Bisa Mbak, bisa. Nanti kita joinkan ke grup, tinggal lihat kapan kita meet up, nanti gabung aja. Nah nanti kan di dalam situ nggak cuma betukang.id doang, ada banyak startup yang lain, bahkan yang lebih besar daripada kita juga banyak sekali Mbak. Dan itu sangat membantu ya Bang. Betul, sangat membantu sekali. Karena mungkin bisa sharing-sharing link gitu kan di sana ketika berkumpul. Gitu. Karena gini Mbak, kesulitan ketika orang ingin buat startup, dia berpikir bahwasanya harus pandai buat aplikasinya. Padahal inti daripada buat startup itu bukan tentang kita bisa buat aplikasi apa enggak, tapi tentang kita mau eksekusi atau enggak, seperti itu. Iya, niatnya lagi berani enggak terjun langsung gitu. Betul Mbak. Ya toh betukang.id belum punya aplikasi mobile-nya, tetapi udah bisa jalan, udah bisa mulai. Ya karena yang paling penting daripada sebuah ide untuk membuat sebuah startup tuh yaitu eksekusinya Mbak. Iya benar. Kalau nggak ada eksekusi ya nggak bakal jalan ya Bang. Nggak bakalan jalan idenya. Nah semenjak pandemi ini nih Bang, kan semua diserang segala sektor nih, menyerang segala sektor pandemi ini. Kalau di betukang.id, apakah terpengaruh gitu? Nah alhamdulillahnya, uniknya untuk panggilan jasa, malah selama pandemi ini kita naik drastis Mbak. Wow. Kita naik drastis sekali. Jadi yang di awal sebelum pandemi bulan 1, bulan 2 itu kita cuma dapat pemanggilan tukang sebulan 3, 4. Nah, sekarang bulan 8 kemarin kita tembus 46 pekerjaan selama sebulan. Wow, itu berkali-kali lipat, Bang. Betul Mbak. Ya mungkin karena ini ya Mbak, karena sebenarnya kan pandemi ini mengarahkan kita untuk lebih cepat memahami apa itu teknologi 4.0 kan? Apa itu teknologi digital. Selama pandemi ini semua orang udah serba digital. Bahkan wawancara aja kita udah pakai via digital kan? Kita jauh sekarang via digital. Nah, pandemi ini ada membawa berkah juga sih untuk beberapa orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan Mbak. Karena orang sekarang juga udah malas ya Bang mau keluar rumah gitu kan. Kebetulan dengan betukang.id ini tukang-tukangnya bisa langsung nyamperin ke rumah. Betul. Dan menerapkan protokol kesehatan pastinya ya Bang. Betul Mbak. Karena sebelum pandemi aja kita nyari tukang aja bingung kemana kan. Iya bener. Apalagi udah pandemi. Jadi dengan betukang.id ini Tribuners sangat-sangat dibantu dan dimudahkan sekali nih Tribuners. Jadi tinggal duduk manis di rumah aja, tekan tombol-tombol di HP, udah bisa langsung order nih, tukang dan langsung nyamperin kalian ke rumah. Nah, kedepannya nih Bang, betukang.id ini ada rencana nggak sih Bang untuk misalnya ekspansi usaha atau penyedia jasa layanan ke daerah gitu? Kita punya 2 target utama ya Mbak. Yang pertama kita pengembangan wilayah, kita ekspansi. Target sih kita pengen ada di seluruh Kalbar. Misalnya di Singkawang, Mempawah, Sambas, itu pun setelah kita ngelihat apakah daerah-daerah ini mempunyai peluang yang besar. Nah, selain ekspansi wilayah, kita juga ingin mengembangkan produk kita. Kalau sekarang kan produk kita tuh lebih ke home service, melayani service yang ada di rumah. Tapi nggak menutup kemungkinan ke depannya kita bakalan misalnya mau buat acara wedding, manggil tukang riasnya bisa di betukang.id. Panggil tukang cateringnya bisa di betukang.id. Nah, seperti itu Mbak, pengembangan produk. Ya. Jadi beneran semuanya itu dirambah oleh betukang.id gitu Bang. Betul. Tukang rias. Ya Bang? Tukang rias akan ya? Coming soon? Atau udah ada sekarang? Lagi proses pencarian mitranya Mbak. Oke, coming soon berarti? Coming soon. Tukang catering juga? Tukang catering, terus misalnya kendaraan, servis kendaraan. Nah, kita bahkan untuk servis kendaraan udah ada tukangnya. Jadi kebetulan per hari ini kita dapat orderan memperbaiki kelistrikan motor. Oke, jadi sekarang
kalau rusak motor nggak perlu lagi nih di step bawa ke bengkel gitu. Perlu. Jadi bisa langsung didatangin tukangnya ke rumah. Bisa Mbak, Oke, bisa. oke, keren sekali sih Bang ini nih. Jadi semuanya dipermudah dengan menghadirkan tukang langsung ke rumah. Betul. Oke, berarti kedepannya nanti bakalan merambah jasa perwedingan nih, dunia perwedingan bakal dirambah lagi nih. Iya, itu salah satu contohnya misalnya Mbak. Oke, wow hebat sekali Bang. Semoga sukses ya Bang dengan segala usahanya gitu Bang. Amin. Dan sebelum menutup podcast kita hari ini Bang, mungkin bisa nggak sih Bang sampaikan gitu promosi betukang.id ini kepada Tribunersan di rumah, biar mereka nih semakin kagum gitu. Kayak Rizky sekarang nih benar-benar terkagum-kagum nih dengan websitenya betukang.id ini nih. Nah, jadi bagi teman-teman yang ada di Pontianak, untuk memesan jasa tukang, membutuhkan jasa tukang, udah nggak perlu ribet lagi keluar rumah, atau nggak perlu ribet lagi bawa kulkasnya ke bengkel, atau bawa TV-nya ke bengkel. Cukup panggil tukang elektronik kita yang ada di betukang.id, nanti tukang kita yang akan datang ke rumah langsung dan mengerjakan pekerjaan yang ingin dikerjakan. Seperti itu. Nah Tribuners udah dengar kan langsung tadi dari founder dan CEO-nya betukang.id, jika kalian tidak lagi harus pusing-pusing memikirkan bagaimana cara mengangkut TV, mengangkut kulkas, tapi sekarang tukangnya udah bisa langsung datang ke rumah, bahkan memudahkan para suami ya tadi Bang. Betul, Jadi Mbak. nggak perlu langsung pulang ke rumah, tapi langsung bisa menghubungi betukang.id dan tukangnya langsung datang ke rumah. Jadi Betul. kalau kan butuh tukang apapun, kalian bisa langsung cek di websitenya betukang.id, www.betukang.id. Di situ udah ada banyak sekali pilihannya, kalian tinggal pilih. Mau cari tukang sol sepatu ada, tukang listrik, sampai ke tukang bangunan lengkap di situ. Jadi kalau butuh tukang langsung cek di www.betukang.id. Dan terima kasih nih Bang udah mau hadir di podcast hari ini meskipun kita jauh nih via Zoom. Makasih banyak ya Bang, mungkin lain kali bisa langsung hadir nih di studio. Ya, terima kasih juga buat Tribun sudah memberikan tempat bagi kita startup Pontianak untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Biar Tribuners juga tahu nih Bang, ternyata ada loh anak Pontianak yang bisa nih memudahkan mereka. Dan Betul, terima Mbak. kasih juga ke Tribuners yang udah menyaksikan Triponcast ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Triponcast setiap harinya dari Senin sampai Minggu yang live di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak Interaktif. Saya Rizky Fadriani, pamit dulu hari ini, sampai jumpa di Triponcast edisi selanjutnya. Bye-bye. Walk me through my two-step. Podcast.